Saya kasih tipsnya aja. Itu akan mencegah terjadinya lonjakan gula. Coba aja kerjain. Enak banget badan. Tambah dengan kayak begini, hilang penyakitnya beneran. Jadi kalau kita bicara kayak zaman sekarang ini kan cuaca kayak ini kan keluarlah kalimat-kalimat kita itu kan, ini paling enak nih makan gorengan gitu kan. Paling enak makan bakso segala macam gitu-gitulah. Ujung-ujungnya ke tepung lagi ya. Nah, makanya saya bilang nggak apa-apa. Tadi karbo, tadi kan sudah pertama pakai minyak, yang kedua pakai apa? Pakai biji-bijian. Jadi nasinya Anda yang dimakan di rumah tuh campurkan biji-bijian di situ. Apa bijinya? Banyak, biji habatus sauda boleh, biji kacang hijau boleh, biji wijen boleh, masukin situ. Dimasak barang nasinya itu akan mengurangi gula yang akan naik setelah kita makan nasi tadi. Kenapa? Karena lonjakan gula itulah yang nanti akan jadi banyak masalah. Ya, jadi tubuh kita itu sebenarnya tidak disetting Allah untuk siap dengan perubahan gula yang sangat-sangat drastis, nggak disiapin. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ini saya kasih tipsnya aja. Yang ketiga, dok saya belum bisa meninggalkan tepung atau gula olahan, tidak apa-apa. Sebelum Anda makan gitu, Anda makan sayur dulu. Itu. Atau kalau enggak, sebelum Anda minum itu atau makan itu, Anda ambil air kayak begini, masukin air, Anda masukkan cuka. Cuka apel, cuka nanas, cuka madu, minum. Itu akan mencegah terjadinya lonjakan gula. Apalagi habis itu, kalau nggak ada semua, tetap pengen makan, maka jangan langsung duduk habis makan, tapi berjalanlah minimal 40 langkah. Itu akan mengurangi lonjakan gula. Mudah kan? Mudah. Nanti dipraktikkan. Ya. Jadi mulai sekarang pola makannya gimana? Jadi kalau misalkan saya paling suka dengan getuk, ya. Dan menariknya buat sekalian, karbohidrat itu cepat sekali memberikan sinyal lapar. Karbo. Jadi kalau ada orang makan misalkan nasi, tepung, segala macam, gula, itu nggak lama lagi lapar lagi tuh. Tapi kalau protein lama, kenyangnya Anda lebih lama. Gitu. Ya, jadi rumus weight loss itu atau turun berat badan itu sebenarnya simple. Kurangi karbo, banyakin protein, banyakin serat dari sayur, turun berat badannya. Ya. Itu yang dijual program-program orang puluhan juta itu. Seperti itu. Ya. Kebayang ya? Jadi kalau sudah ngerti kayak begini maka benerin makan. Sayang Bu, kita mewariskan sekalian kita mewariskan kebiasaan yang tidak sehat kepada anak-anak kita, sayang. Saya kadang-kadang mikir, ini apa yang dimakan Imam Syafi'i ini kok 8 tahun hafal Quran 30 juz. Jelas bukan cilok. Jelas bukan cilok. Pasti ada kan orang-orang ulama jam dulu kan? Yang mereka makan tuh. Bahkan saya pikirnya itu Ashabul Kahfi itu. Kan menarik gitu tidurnya itu mereka itu. Kalau belajar tidur dari Ashabul Kahfi. Berapa lama mereka tidur? Ya? Berapa? Saya kasih jawaban 2. 300 tahun atau 300 tahun atau 309 tahun atau 300 tambah 9 tahun. Coba lihat Al-Quran. Apa bahasa Allah situ? Allah mengatakan sebelum Nabi itu. Mereka kan tidur 300 ditambah 9 tahun. Bukan 309 tahun. Kenapa ditambah 9 tahun gitu loh. Al-Quran tuh kalau diulik-ulik kita tuh jadi mikir gitu kan. Itu satu. Tapi saya mikirnya mungkin begini kali ya. Jadi mereka kan tidur, mungkin ada bangunnya juga lah kali ya. Oh gitu. Oh masih zaman yang sama. Udah tidur lagi aja. Lihat lagi bos itu. Jadi kata diskusi saya, itu tuh kayak seperti kabar baik bagi kaum rebahan. Kaum rebahan itu, jadi dia kan hobinya kan tidur terus gitu kan. Jadi mereka lihat, oh nih belum ada perubahan, oh tidur lagi. Ya lebih baik Anda tidur terus aja daripada Anda bangun maksiat gitu. Tidur aja terus gitu. Ada manfaat juga Anda tidur. Jadi nggak apa-apa, tidur aja terus. Asal jangan maksiat. Tapi jauh lebih baik kalau Anda bangun berkarya. Terus kalimatnya di situ apa? Surat Al-Kahfi itu bicara tentang orang-orang itu ketika mereka bangun, situ Allah katakan azka
ta'aman. Coba lihat. Jadi mereka habis itu kan lapar kan. Terus mereka punya uang-uang yang lama itu, belikanlah makanan yang terbaik. Nah, gitu. Jadi sekian lama mereka tidur, Allah perintahkan mereka ya untuk membeli makanan yang terbaik. Itu saya mikir kira-kira itu makanannya apa? Bagus gitu kan, sama juga dengan kisahnya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan itu, kan Allah berikan Nabi Yunus labu. Gitu. Kenapa labu? Nah itu loh. Gitu loh. Jadi kayak begitu tuh, kalau diulik-ulik tuh seru menurut saya. Sehingga nanti konsep-konsep kesehatan yang sebenarnya yang kita bisa pelajari dalam Quran itu ya, kita bisa terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu poinnya. Ya, kondisi. Nah, jadi tadi sudah berapa poin tadi saya sampaikan tentang itu mengurangi sebenarnya lonjakan gula. Ya, jadi kalau tadi saya bicara tentang misalkan saya suka makan getuk, suka. Getuk itu kalau saya makan maka getuknya saya nggak mau banyak-banyak, saya akan banyakin apanya? Kelapanya. Kenapa? Karena kelapanya itu kan lemak yang bagus dan kalau kita makan lebih banyak lemak kayak begitu tuh maka rasa kenyang kita lebih lama. Saya tadi bagi sarapan, meskipun saya sebenarnya aslinya saya sih tanya jawab. Terima kasih, sama-sama. Saya kadang-kadang baca gini tuh kayak orang masukin uang kartu ATM gitu kan. Masukin ATM, tiba-tiba ATM minta maaf. Mohon maaf, saldo Anda tidak cukup. Ya sudah saya maafkan. Saya maafkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Hidup tuh begitu aja dibikin. Makanya kata guru saya, jangan suka-suka sering-sering cek saldo. Yakin saja itu akan bertambah. Kalau enggak dia minta maaf terus kan. Kasihan dia. Terima kasih. Jadi mau ngomong apa? Oh tadi pagi sarapan. Tadi pagi saya sarapan. Lagi pengen. Jadi kalau saya aslinya penganut mazhab tidak sarapan. Kalau saya. Kalaupun sarapan saya akan pilih. Ya, yang paling menjadi peluang saya untuk saya sarap pagi-pagi itu kenapa? Atau saya lebih milih untuk tidak sarapan kalau saya karena malam itu masih ada sisa-sisa growth hormon kita lagi kerja. Jadi pagi-pagi jangan banyak makanan masuk supaya dia masih bisa restorasinya masih jalan. Kalau itu kaidah yang saya pakai. Sehingga kalaupun makan, jelas saya tidak akan makan karbo yang banyak di pagi hari. Maka saya akan pilih makannya protein. Jadi kalau biasanya beli nasi gitu kan, nasi kuning segala macam, yang saya makan apanya? Telurnya. Tadi pagi saya makan telur. 2. Gitulah. Jadi akhirnya badan tuh asik gitu kan, habis itu ngapain? Ya kalau badannya butuh digerak-gerakin sedikit, kan bukan nggak sempet sih. Misalkan lagi nggak pengen olahraga segala macam, udah digebuk-gebukin aja tuh badan. Beneran, digebukin itu gimana? Gitu. Gitu. Sampai ke bawah. Coba aja kerjain nanti. Pagi-pagi. Enak banget badan. Puk-puk. Jangan kencang-kencang juga lah. Cukupnya Anda yang pukul. Anda yang sering pukul. Pokoknya sampai kerasa kayak ada gerakan. Sampai ke bawah. Daerah sisi dalam, sisi bawah, sampai ke belakang. Puk-puk gitu. Itu dalam kaidah yang pernah saya pelajari, meskipun tidak sama kayak begini sebenarnya, itu namanya kayak limpatik massage sebenarnya. Limpatik massage. Cuman nggak masuk di situ, tapi oke lah. Bagus buat, jadi kalau misalkan lagi ngantuk, lagi nggak enak, itu Anda berdiri, tepuk-tepukin. Gitu. Itu cepet banget kayak zep dia. Ya. Pukul begini. Gitu. Terus minum. Kalau mau pengen minum, minum aja. Kopi misalkan. Apa-apa, minum aja kopi. Tapi kopinya jangan pakai gula. Biasakan minum kopi sehat. Kopi sehat itu apa? Kopi yang berasal dari biji kopi, Anda giling, Anda minum kopinya, itulah kopi. Karena kalau sekarang beli kopi dari saset, kadang-kadang nggak tahu lagi itu kopi atau tidak. Ya, gitulah. Kopi bagus. Berarti merutinkan minum kopi bagus nggak? Ya asal jangan berlebihan nggak apa-apa. Karena setahu saya, kopi itu salah satu fat burner, pembakar lemak. Dan dia bisa menekan rasa lapar. Termasuk juga kunyit.
Jadi pagi-pagi itu sekarang saran saya, Anda tiap hari kalau bisa, kalau saya sarankan masukkan list menu rempah-rempahan atau rimpang-rimpangan dalam menu minuman Anda tiap hari. Tak kunyit jahe, serai, kunyit apa, pokoknya tiap hari dengan catatan Anda tidak punya penyakit apapun, minum aja. Dokter saya nggak punya waktu, paling gampang Anda pakai tumbler gini, cincang-cincang itu atau digeprek-geprek tuh jahe atau kunyit, masukin sini, Anda infus aja cukup. Ya, tiap hari. Itu akan banyak banget manfaatnya, Bro sekalian. Ya. Nanti kalau saya ngebahas penyakit, kita pakai Anda mulai memperbaiki pola makan ditambah dengan kayak begini, itu lama-lama hilang sendiri. Apalagi tambah dengan puasa dan bekam. Hilang penyakitnya beneran. Dan itu sudah banyak sekali orang yang Masya Allah, mereka itu ya hal-hal sederhana gini aja mereka kerjain gitu loh. Ya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa ditangkap pesannya sekalian dan saya kira mungkin cukup